Sapa pagi. Selamat pagi. Happy Sunday, selamat hari Minggu saya dan Beauties. Nah, kita hari Minggu tetap semangat menemani saya dan Beauties ya. Walaupun belum sarap. Aku hari keras. Minggu ini kalau sarap itu paling tidak wong bangun jam 8. Bangun jam berapa? Jam 8. Jam 8. Terus beres-beres rumah sedikit lah, kamar, terus jemur-jemur kalau panas. Jam 9:30 10 lah baru mandi, baru goreng. Nasi goreng, favorit pagi saya nasi goreng. Tapi kan nggak pakai macam-macam nasi itulah, yang sederhana nasi, bumbunya nggak diulek juga. Diiris aja, cepet. Simple. Yang penting masuk perut. Betul. Nah, memang sarapan itu paling penting sih. Iya, Pak. memang harus buat tenaga pagi. Betul. Kalau nggak sarapan, nggak mungkin saya sampai sini dong. Iya. Ya betul, hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya. Beliau adalah ahli dalam hal menyusui. Ahlinya ahli. Kalau menyusui apa ini? Kambing apa sapi? Untuk hewan apa untuk apa, kan harus dijelaskan dulu ya, Ra. Menyusui konotasinya banyak ini. Nah, itu nanti yang kita bahas, konotasi. Tapi sudah berwisata nih. Sudah traveling ya, guys. Oke. Nah, sebelum kita mulai tema kita hari ini, kita turut mengucapkan duka cita yang mendalam untuk teman-teman ya, yang di Cianjur ya, Pak Ais ya. Bencana memang tidak tahu kapan datangnya. Kita tetap waspada saja, tetap menjaga lingkungan yang juga pasrah. Betul. Selalu berbuat baik, karena kebaikan tidak akan terulang lagi. Tidak bisa terulang lagi. Mau diulang lagi kan lucu ya, masa kebaikan. Aku mau memberikan dia santunan misal. Nggak jadi ya, besok. Wah, kita udah lain lagi ya. Kita udah lain maksudnya mungkin. Ya kayak gempa, kesehatan, kematian kan nggak bisa kita duga. Betul, itu rahasia yang di atas ya. Nah, untuk teman-teman di Cianjur, kemarin kita sudah memberikan sedikit, sedikit dari rezeki kita untuk membantu meringankan beban dari teman-teman ya. Jadi ya bersama founder dan leader, ini luar biasa ya, founder dan leader kita langsung ke sana kemarin. Sangat luar biasa. Kita mengaturkan banyak terima kasih. Biarlah Tuhan yang membalas kebaikan dari founder dan leader yang sudah membantu atau menjadi bagian dalam pengumpulan donasi untuk teman-teman kita di Cianjur. Dan sudah kita salurkan, Pak. Sudah diterima oleh teman kita perwakilan di sana, yaitu Tevita. Tevita, stay strong, stay safe ya, karena masih ada gempa-gempa susulan. Ya, ada gempa juga. Kita lihat kemarin kondisinya di sana masih memprihatinkan. Betul. Emang butuh semangat, butuh spirit, terus dukungan biar membahagiakan, menghilangkan trauma itu untuk anak-anak itu yang paling penting ya. Lihat kasihan banget ya. Juga bisa apa kita ya mau gempa gitu kan. Tapi tetap bahagia. Tetap bersabar ya. Insya Allah semuanya kembali semua. Amin. Ya, tetap semangat dan percaya bahwa di balik musibah ini pasti Tuhan sudah sediakan gantinya berlipat-lipat. Dan hari ini kita juga berdoa untuk kesuksesan acara perdana kita, yaitu Sense Opportunity Presentation di Temanggung. Semangat teman-teman Temanggung. Hai, tunggu saya datang Temanggung. Pasti heboh. Ya, di sana ada teman-teman kita dari S3 Academy, ada Pak Dedi, kemudian ada international speaker kita Chandra Graces ya. Iya. Kemudian ada susah namanya Chandra Graces ya. Ya kan memang beliau ada keturunan ya. Dari Ukraina. Wow. Ukraina tapi kok bentuknya gitu ya? Ya justru dia Ukraina yang pinggir. Ya kemudian ada tim kreator kita yang juga ikut serta berpartisipasi di acara Sense Opportunities Presentation, yaitu Mas Rival dan Mas Yaka. Ambil momen-momen yang terbaik. Oke. Nah, semoga lancar juga untuk Teh Marla selaku founder dari grup jaringan Mbak Rina
Mbak Rina Sukses. Simawati ya, betul ya namanya seperti itu ya. Sukses, sukses, sukses. Closing masal ya. Itu jangan lihat monitor terus dong, kita dipandu ini nggak ada tulisan sama sekali ini. Ada dong, tenang Ini kita aja. model ngomong doang ini. Hei, operator, hei. Aduh, asik-asik aja. Ya oke, ya tadi saya sampaikan bahwa hari ini kita kedatangan spesial Wah, ya. guest ya, luar Ya. biasa. Beliau profesinya guru dan ahli dalam hal Iya. menyusui. Emang temanya apa ini? Tema hari ini adalah tips lancar menyusui sejak momen pertama kali Tips lancar menyusui. menyusui. Biar lancar menyusui harus bagaimana? Nah, itu ini. kita akan bahas ya. Karena kemarin-kemarin Pak Guru kita sudah belajar tentang manfaat buah, kemudian manfaat pola hidup sehat, terus bagaimana menjalankan hidup sehat. Kemudian kemarin kita bahas tentang program hamil, dan hari ini kita bahas tentang menyusui. Menyusui. Ya, oke. Berarti untuk manusia ya? Manusia dong. Ya sebelumnya kita sapa dulu ada Mbak Ani Nisa. Hai, selamat pagi Mbak Halo, Meka. Selamat pagi halo, Mbak halo. Ami. Luar biasa sekali ini, rajin banget ya. Oke, nah bagaimana sih tips menyusui sejak momen pertama? Kalau kita ketahui kan Pak Guru namanya wanita yang baru saja dianugerahi buah hati ya. Momen-momen menyusui ini pasti menjadi hal yang yang mendebarkan, apalagi yang baru punya anak pertama ya. Kemudian yang deg-degan, bagaimana ya ASIku bisa keluar nggak ya, bayiku mau nggak ya menyusui. Apalagi banyak sekali mitos-mitos yang masuk, yang didengarkan, oh harus begini, harus begitu, kadang stres ibu Iya, itu. memang stres. Memang ini perempuan ya, kodrat kalau saya sampaikan ini. Menyusui, melahirkan, menyusui ini kodratnya perempuan. Betul. Kodratnya perempuan kadang saya pun lihat masih kecil anakku itu pernah istriku baru melahirkan, menyusui. Ini momen-momen pilih susu sambung Ya, atau susu ASI ini banyak pertimbangan sekali. betul. Mungkin dengan kesibukan ya tidak bisa menyusui langsung, disambung pakai susu biasa. Susu formula ya. Ini istri saya pun belum keluar itu ASINya. ASINya. Jadi pakai apa namanya itu ya? Dukun bukan ya? Apa ya? Mantri. Bukan yang Jawa itu orang pijet. Kalau dukun bayi lah, dukun bayi. Itu memang ada sedikit diapain gitu biar Putingnya. putingnya diapain biar buka terus itu. Kalau aku lihat ya. Ih gitu mereka. Kalau awal dulu ya memang terus dibiasakan anak kan langsung nyedot ya, nyedotnya itu pun belum selancar ya, awal. Iya. Terus juga momen lagi kalau pakai susu sambung, pakai dot ini juga berbeda juga. Betul. Nah nantinya kita bahas lah. Ya, oke. Nah, bagaimana cara menyusui bayi dengan benar? Kita akan bahas ya. Miring, Nah. apa berdiri? Betul, itu memang ada nanti Ada ya. ya? Oh, ada. Nah, berikut kita akan bahas tentang langkah bagaimana momen menyusui itu lebih lancar. Lebih lancar. Ya. Yang pertama, untuk ibu harus memposisikan diri itu senyaman mungkin. Ya. Nah, seperti itu contohnya. Ya. Nah, ibu itu Bayinya mana bayinya? Nah, ibu ini bisa mengambil posisi bersandar, Bersandar, ya, atau oke. mengganjal badan dengan bantal. Aduh, bantal Yoda. Berarti kan agak Atau berdiri atau Agak pilihlah kursi seperti inilah ya yang Ya, ya. empuk seperti itu. Nah, kita sandar, jadi memang kuncinya memang si ibu ini harus nyaman dulu. nyaman. Karena kan proses menyusui ini bukan hitungan cuma semenit 2 menit ya. Kita tidak pernah tahu kapan bayi itu merasa kenyang. Jadi memang kita sebagai Taunya ibu- nangis, nyusu, nangis, Iya, nyusu gitu ya. iya. Padahal ada nggak itu kalau kayak gitu? Ada nanti. Ada ya? Nah, jadi memang kuncinya pertama adalah posisikan diri kita senyaman mungkin. Nah, itu kunci yang paling dasar ya. Caranya dengan bersandar dengan kursi Relax. kursi yang memang nyaman, kemudian mengganjal badan kita dengan bantal. Wah, Nah, itu yang belakang, pertama. Ya, yang pertama. Oke. Nah, atau posisi yang kedua ini dengan cara kita menggendong bayi. Biasanya kita sambil ya ningnang ningnung ningnang ningnung. berdiri gitu ya. Ya, gitu kan.
Nah itu caranya bagaimana? Yaitu dengan menggendong dan pegang kepala bayi dengan satu tangan, ya kan? Kemudian pertahankan posisi payudara dengan tangan ibu lainnya. Oh, dipegang ya. Aduh. Lalu dekatkan muka bayi ke payudara ibu. Jadi begini nih. Nah, ini bagi pemula ini ya. Pengantin-pengantin baru ini. Nanti kalau jadi ibu harus dengarkan ini. Betul. Nah, yang pasti pastikan tubuh bayi ini menempel dengan betul dengan tubuh ibu. Ya iyalah. Kalau nggak nempel, susah banget ya. Emang harus tempelkan. Dipancing dulu. Kadang bayi nangis nih, bayi nangis. Dia nyusu, apa mau ngantuk, apa pengennya apa kan belum. Kadang bibirnya itu dipegang-pegang pakai jari. Kalau dia nyari, berarti dia kepengen nyusu. Wih, luar biasa loh. Beliau ini luar biasa. Beliau sudah tahu dulu apa yang akan saya bicarakan. Gitu. Memang namanya pakar menyusui. Iya. Emosi juga, aku pernah emosi juga ya. Lagi capek, ini anak nangis bedi. Suruh tidur, nggak tidur ya. Digendong, nangis lagi. Ternyata setelah dipegang sininya bibir lah. Lingkungan bibir ini sekitar bibir. Ternyata dia kalau dia ngejar jari sini. Oh, berarti dia. Nah, kalau Bapak begitu juga nggak? Aku belum. Kalau lagi rewel. Kalau lagi rewel istrinya dong. Nah, betul yang disampaikan oleh Pak Ais bahwa berikan rangsangan pada bayi, itu yang tadi dimaksud ya. Jadi memberikan rangsangan pada daerah bibir bawah bayi dengan menggunakan puting susu atau tadi kalau istrinya Pak Ais kan jari. Ditul-tul dulu lah, ditul-tul namanya ya. Ditul-tul. Oh, dia ngejar, dia mau manga gitu. Oh, gitu. Berarti betul. Nah, memang itu adalah kuncinya untuk memberi rangsangan pada daerah bibir bayi dengan menggunakan puting susu ibu agar mulut bayi itu terbuka lebar, ya. Karena kita harus mengajarkan bayi ini memasukkan aurola atau seluruh bagian gelap di sekitar puting payudara ke dalam mulutnya. Jadi memang daerah gelap itu harus masuk semua ke dalam bibir bayi. Aduh. Aku juga diem. Ini soalnya aku pikirannya ke sana dibahas. Kalau saya bilang saru nggak sih? Ya nggak saru, cuman rasanya itu merinding. Ya, karena saya terus terang jangan dicontoh ya. Materinya hari ini pas banget sih gitu. Kalau saya jangan dicontoh, Sanders and Beauty, saya bukan ibu yang baik karena saya tidak pernah menyusui anak saya. Pakainya susu yang di toko-toko itu. Betul. Ya? Karena anak saya dua-duanya itu anak sapi. Jadi saya memang tidak pernah menyusui, mohon maaf lahir batin. Materinya yang baca dia, tapi dia belum pernah. Hanya katanya, tapi dia malah pindah sini lah, aku yang baca. Nah, langkah yang keempat yaitu mengikuti irama bayi saat menyusu. Nah, ini sangat penting sekali ya. Jadi bayi akan mulai menggunakan lidahnya untuk menghisap ASI. Nah, kalau udah begini, ibu harus mengikuti irama dia. Jadi kita nggak boleh gusah-gusah, udah biarin aja. Jadi bayi ini mau. Jadi kalau bahasa Disambi apa ya Mas ya? Mas, Disambi apa ya bahasa Indonesianya ya? Disambi. Disambi. Jadi maksudnya kita menyusui, tapi kan ibu kan memang super repot ini orang tua. Orang tua maksudnya si ibu anak tadi ya. Istri, apalagi istri, dia jadi istri, jadi ibu. Pekerjaannya luar biasa, banyak sekali. Ada pekerjaan biar santai, katanya tadi bersandar santai, rileks. Hujan, gerimis, waduh, jemuran, ini gimana? Jadi nggak membuat nyaman si bayi. Iya. Pikiran ada arisan, ada belum masak, ada. Ini pengaruh banget luar biasa memang untuk ibu-ibu saya. Iya, luar biasa. Emang ibu itu makhluk ciptaan Tuhan yang begitu multi talenta dan multitasking. Nah, ini penting tadi langkah yang keempat. Jadi ibu itu harus juga mengikuti irama bayi saat menyusu ya. Mungkin dengan cara mengelus pipinya, kemudian memandangi, wah ini buah hatiku, hasil cinta dengan pasangan gitu ya. Jadi memang kita bayangkan kesana tetap masih itu. Bayangannya ASI, air susu ibu.
Oke, itu langkah keempat. Nah, langkah yang kelima ini juga penting ya. Jadi kita ibu juga harus bisa bagaimana caranya menyusui dengan lembut. Ya, jadi ketika ingin menyudahi atau berpindah ke payudara yang lain, letakkan satu jari ke sudut bibir bayi. Sama kan tadi Ya. kan? Tuh. Nah, nanti di sini sang bayi akan melepaskan hisapannya. Gitu ya. Dibuka dari Sedikit, sini. nanti dia Sedikit, lepas, terus sedikit. nanti dipindahkan lagi ke payudara satunya. Kadang juga ada bayi yang lagi menyusu, kemudian capek sambil tidur. Tapi maaf ya, putingnya itu nggak disedot tapi masih nempel. Oh, dimut-mut gitu ya. Dimut-mut tok, tapi nggak kesedot gitu ya, hanya buat mainan atau hanya nempel tok. Ketika diambil, dicabut susunya. Kok saya ngilu? Saya ngilu ya. Diambil, dia bangun, Iya. dia bangun. Nah, kesempatan inilah untuk mengganti atau memindah posisi biar maksudnya Luar biar biasa. seimbang ya, seimbang artinya biar enggak sebenarnya. Biar nggak kosong sebelah ya. Ya, ini air susu ibu memang sari dari segala makanan ibu tersebut setiap harinya. Iya. Makanya ibu menyusui harus jaga kesehatannya baik-baik, Betul. seimbang gizinya dari protein, vitamin dan semuanya harus seimbang. Luar Makanya biasa. istriku lagi hamil waktu itu lagi menyusui saat itu. Ya, bikinin jus buah. Buahnya belum ada. Beli. Mintanya di blender. Terus dia minum. Makannya juga harus makan yang sehat, makan begitu. Jadi ASI-nya juga ikut sehat. Betul sekali. Wah, memang beliau ini Jangan seorang sekali-kali, praktisi nih. jangan sekali-kali ibunya sakit, ya ibunya sakit ini. Kalau saya sih double dulu, artinya kadang diimbangi pakai susu sambung, pakai susu sambung, pakai dot gitu. Ketika saat itu istriku sakit, kata orang tua saya bilang jangan suruh nyusu dulu, karena ibu lagi sakit. Nanti tertular ke Ya anak. bahasanya tertular gitu, tapi ya walau alam lah ya, kita tetap ikuti. Ya anak saya mau, tapi perjuangan dari puting ibu beralih ke dot ini susah Betul, ya sih. susah. Betul. Ya, kita tadi bahas tentang sudahi menyusui dengan lembut ya. Jadi tadi kuncinya satu jari yang kita letakkan di sudut Dibuka, bibir ya. bayi ya. Nah, ini yang sangat penting juga, jangan tiba-tiba melepas mulut bayi atau menggeser payudara. Karena ini akan membuat bayi rewel dan dia akan sulit atau trauma saat menyusu. Seperti itu ya. Jadi memang kita harus sebagai seorang ibu ya memang harus penuh dengan kelembutan ya. Gitu. Jadi kita ajarkan kepada bayi bagaimana cara berpindah payudara. Oke, nah itu adalah Apa ini? langkah kelima. Berikutnya kita akan bahas setelah iklan berikut ini. Iklan. News, berita paling update di Shine Beauty. Dilaporkan langsung dari tim Grid Sukses Divisi 2 atas nama Yeni. Sekian untuk Shine News kali ini. Saya Abbas dari S3 Academy melaporkan. News, berita paling update di Shine Beauty. Dilaporkan langsung dari story WhatsApp founder Shine Beauty, Cut Marla, ada kabar gembira untuk warga Bekasi dan sekitarnya. Info stokis resmi. Nama Naomi Hutauruk. Nomor 0812 8624 9393. Lokasi Bekasi. Tentang Naomi, modis, periang, ramah, dan fast respon. Saya Abbas dari tim S3 Academy melaporkan. News, berita paling update di Shine Beauty. Dilaporkan langsung dari akun Facebook founder Shine Beauty, Mak Ros, ada kabar gembira untuk warga Manado dan sekitarnya. Info stokis resmi. Nama Violen Violita. Nomor telepon 081 244 698 801. Lokasi Manado. Sedikit tentang Kak Violen, beliau adalah orang yang tegas, penyayang, dan penuh semangat.
berita paling update di Shine Beauty. Dilaporkan langsung dari akun WhatsApp founder Shine Beauty Rustini atau biasa dikenal dengan Mak Ros, bahwa ada kabar gembira untuk teman-teman di Pontianak. Info stokis resmi dengan nama asli Mutadi atau biasa dipanggil dengan Opa Teddy dengan nomor telepon 0821 5025 4186. Berlokasi di Pontianak, beliau adalah orang yang memiliki selera yang tinggi, religius, dan juga ramah. Shine News, berita paling update di Shine Beauty. Dilaporkan langsung dari WhatsApp founder Shine Beauty Rustini atau biasa dikenal dengan Mak Ros, ada kabar gembira untuk teman-teman di wilayah Mamuju Tengah. Info stokis resmi, nama Suryanti, nomor telepon 0815 4343 6007. Lokasi Mamuju Tengah. Sedikit tentang Suryanti, beliau ada orang yang jago make up dan teliti. News, berita paling update di Shine Beauty. Dilaporkan langsung dari bukti chat tim S3 Academy, ada kabar gembira untuk wilayah Riau, tepatnya di Rokan Hulu. Info master stokis resmi, nama Indah Walistiana, nomor telepon 0821 7228 3479. Lokasi Riau, lebih tepatnya Rokan Hulu. Beliau orangnya ramah dan Selamat pagi. Luar biasa. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat selalu. Asi. Beliau ini sangat ya bersemangat saat Iya. membahas tentang perasian. Ini kalau nggak pakai ASI saya nggak mungkin bisa sampai. Betul sih, betul. Imun tubuh. Betul, memang air susu ibu ini sebagai salah satu imunitas alami ya untuk bayi ya, untuk tumbuh kembang bayi memang letaknya pada ASI. Biar bapak-bapaknya juga sehat, jangan lupa olahraga. Oh, saya pikir jangan lupa. Oke, nah langkah supaya momen untuk menyusui ini lancar ada Ya. langkah keenam, yaitu ikuti waktu bayi menyusu. Nah ini biarkan bayi yang mengatur sendiri seberapa cepat ia akan makan. Ya perlu diingat tidak ada batasan waktu pasti saat menyusui. Emang kita kan nggak pernah tahu ya bayi ini tuh maunya apa karena cuma bisa Ya. nyanangi. Kanan kiri. Gantian dengan ibu yang lain. Gantian sama siapa? Oh alah. Ya, nah untuk mengetahui kapan saatnya berpindah payudara, para ibu dapat merasakan payudara menjadi lunak setelah bayi menyusu di satu sisi payudara. Oh, Ya, emang ini- jadi kalau ini sudah kosong ya, kita sudah kosong. Nah, kita ajarkan bayi ini untuk Iya. pindah. Nah, tadi cara ada pindah juga perempuan yang sangat menjaga kecantikannya, menjaga tubuhnya, tapi tidak bisa lepas dari kodrat ya, dari kodrat. Iya. Nah, artinya saat masih muda dia mengidamkan bodinya yang luar biasa, tapi ternyata Tuhan memberikan kita anak, sudah melahirkan, memang berubah tadi ya, apa Ya. namanya? Badannya, Postur tubuhnya postur memang berubah. tubuhnya berubah. Tadinya maaf ya, tadinya yang kencang, setelah punya anak menyusui jadi Betul. agak kendor ya, maklumi aja. Jadilah para bapak-bapak, hargailah kami ya, karena Anda lah postur Pegangannya tubuh juga ini. udah beda. Karena kalau postur tubuh kami berubah. Iya, berubah. Ada juga yang kepercayaan juga ini, aku nggak mau menyusui ya, aku nggak mau menyusui. Kita pakai susu formula. Susu formula juga ada yang iklannya tidak kalah menarik, tidak kalah hebat dari ASI, tapi tetap ASI saja yang paling luar biasa. Tetap ASI, tetap Ya, ASI. ya. Jadi memang ASI itu adalah kunci dari tumbuh kembang anak ya, yang paling mendasar. Oke, nah kenapa bayi ini harus menyusu secara bergantian? Karena dapat mencegah payudara yang belum dipakai ini menjadi nyeri. Memang biasanya kalau ininya sudah Oh iya, benar. produksi, ya kan, produksi air susunya ini sudah penuh, memang sakit. Apa bahasa Jermannya itu merengkeli gitu loh. Berengkel. Nah, Ah. ini berengkel ternyata. Aku perhatikan istriku itu kalau mau menyusui dia Iya, ada yang begitu tuh. Saya juga itu Sebelum- ya, pasti Pak. sebelum kita menyusui, bentar deh, sini nih, naik ya, udah, ibunya mijit. Iya, itu supaya apa sih? Ya
nggak tahu, mungkin bercampur kayak ya, mungkin menghilangkan rasa nyeri itu mungkin ya, hanya ibulah yang tahu, hanya kamu nggak tahu. Pernah menyusui. Mana ini ibu nih? Sini. Penonton ibu, suruh ikut ya, ikut gabung biar merasakan ya di apa namanya, di uyek, apa namanya mas? Uyek. Beda, kalau pelintir bukan gitu, pelintir beda di kuyek dulu. Dasar Pak Dok, bos. Yang sini misalnya langsung kita kasih asi langsung. Oh Jadi iya memang iya. ada beberapa trik ya, ada beberapa trik biar anak mau nyusu, terus susunya biar apa nggak tahu merangkal tadi hilang, harus disusui. Gitu. Iya, betul sekali. Nah, yang langkah ke-8 adalah mengikuti waktu bayi menyusui. Nah, untuk mengetahui apakah bayi masih ingin menyusu, perhatikan mulutnya. Ya sih, betul. Nah, ketika bayi masih ingin menyusu, bayi akan memasukkan areola itu ke dalam mulutnya dan kembali menghisap. Oh, ini khusus bayi yang baru umur muda ya, masih belum sampai berapa bulan ya? Ya, ini bayi-bayi baru lahir ya. Sedangkan kalau sudah kenyang, bayi itu akan berhenti dengan sendirinya. Oh ya, oke. Kenyang, biasanya langsung tidur biasanya. Ya. Nah, yang ke-9 ini supaya momen menyusui bayi ini menjadi lancar, yaitu membantu bayi untuk bersendawa. Nah, ini memang penting sekali ya. Nah, setelah bayi kenyang, tepuklah pelan-pelan di sekitar punggung bayi, biarkan bayi mengeluarkan sendawa. Nah, ini sendawa ini memang banyak sekali macamnya, ada yang digendong ya, di pok-pok, ya, terus ada yang di setengah duduk, ada yang ditengkurapkan, di pok-pok. Nah, memang ini juga tidak hanya saat menyusu dengan air susu ibu, tapi juga susu formula pun sama setelah itu juga ya, karena saya bukan penyakit, bukan kesalahan ya ini bukan. Ya kalau sendawa ini bukan, jangan khawatir, ini sudah alami. Hanya saja kita kalau bersendawa kan makan pedes kadang gitu ya. Kemudian kekenyangan atau apa ini. Memang sebenarnya momen yang paling melegakan ibu itu ketika dengar bayinya gitu setelah karena dia tidak akan muntah. Ya, dipercaya tidak akan muntah atau perut kembung bisa. Ya. Makanya kita namanya diglisiri lah ya. Ya, betul. Aku Jawa tadi ya. Jangan bilangnya kayak gitu ya, mohon maaf ya. Ya, nah kalau kata Mbak Aminisa itu tadi yang diuyak-uyak itu digelang-gelang apa digelang-gelang payudaranya biar tidak sakit payudaranya. Oh, ini bahasanya digelang-gelang. Responnya cepat sekali. Terima kasih. Oke, nah itu tadi adalah bagaimana momen menyusui bayi dengan nyaman, lancar ya. Oke, nah bagaimana sih cara atau tips supaya produksi ASI itu menjadi melimpah? Nah, ini ya yang banyak sekali ditanyakan oleh senders dan beauties tuh Pak Ais di grup-grup WhatsApp. Cocok nggak sih susu collagen drink ini dari Sense Beauty untuk diminum untuk ibu menyusui? Nah, kita akan jawab di sini. Oke, nah cara memperbanyak produksi ASI ini supaya berlimpah Pak Ais, yang pertama adalah, yang terpenting adalah dari diri kita, dari si ibu, untuk mempunyai jadwal menyusui yang teratur. Ya, ada juga yang sampai ini ya, sudah harus ASINya keluar, mohon maaf ya, di bajunya sampai basah, sampai basah ya, sampai ngecap ya, sampai basah karena memang ASINya harus keluar. Ada juga di beberapa teman saya juga menyampaikan pakai alat disedot. Pompa disedot biar ASINnya keluar. Ya. Posisi ini ketika ibu ini menyusui tapi bayinya belum mau, sedangkan susu sudah mulai keluar terus, tapi adik bayinya belum mau, jadi kadang disedot gitu, biar sirkulasi ASINya bergantian. Betul. Nah, memang jadwal menyusui yang teratur ini akan meningkatkan produksi ASI secara ilmiah. Ya, gitu. Nah, menyusui setiap 1,5 sampai dengan 2 jam di siang hari dan setiap 3 jam sekali ketika malam hari itu memang penting untuk bayi.
Ya, jadi memang kita harus mempunyai Bayi jadwal. dan bapak. Nah, kalau bayi memang sudah lama tertidur, kita memang harus bangunkan. Harus bangunkan. Ya, tetap harus kita berikan susu itu, air susu. Kalau kita kan anak ya, kalau anak ataupun kita dewasa itu makan sehari 3 kali lah ya. Pagi harus sarapan. Betul. Agak siang dikit makan sesuatu lah. Siang makan besar lah. Bayi ini prosesnya lebih banyak, hampir 9 kali, 12 kali minum ASI. Betul sekali, ya. Sampai segitu. Ya, karena kalau di sini kita taruhlah 2 jam ya, 2 jam sekali, berarti kan dibagi 24 aja 12 ya. Seperti itu, 2 sampai 3 jam sekali. Jadi ya sekitar 8 sampai 12 kali bayi ini menyusu. Oke, nah itu adalah berat banget buat ibu si ya. bapaknya. Oh, jadi nggak kebagi ya? Bukan gitu. Jadi ibu tadi dari hamil melahirkan sampai menyusui, bapak ini pekerjaan semuanya, waduh, luar biasa. Tidurnya pun, aduh, lagi sama bayi. Aduh, ya kita. Ya, memang bayi itu adalah buah hati kita, adalah yang terutama, betul nggak, Steiners dan Midas? Oke, nah kita akan bahas lagi bagaimana cara atau tips supaya produksi ASI melimpah, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Anda bertanya, kami menjawab. Boleh saja jika itu bertujuan hanya untuk menjual. Tetapi kalau Anda ingin mengembangkan bisnis dengan merekrut orang, sebaiknya tidak dilakukan bersamaan arisan, ulang tahun, atau sebagainya. Boleh? Cukup bisa dipahami ya. Anda bertanya, kami menjawab. Kali ini ada pertanyaan dari Kak Mira di Lampung dari tim Grid Sukses 2. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kamira. Jadi untuk promil, lakukan 5 hal yang terpenting. Yang pertama, lakukan seks secara teratur dan senyaman mungkin. Kemudian yang kedua, terapkan pola hidup yang sehat dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk suami dan istri harus mengkonsumsi secara rutin Sense Beauty Collagen Drink 3x1. Dan yang keempat, untuk para suami harus menghentikan kebiasaan buruk seperti minum alkohol ataupun merokok. Dan yang kelima atau yang terakhir, lakukan pemeriksaan rutin untuk suami dan istri kepada dokter atau klinik fertilitas. Semoga bermanfaat. Anda bertanya, kami menjawab. Pertanyaan kali ini datang dari Eva di Purwokerto. Terkait dengan SOP, kita mengibaratkan SOP itu seperti halnya pesawat terbang yang akan turun di landasan atau di bandara. Jadi, sebelum Bapak Ibu melaksanakan SOP, sebaiknya landasannya harus diperkuat dulu. Apa aja sih bentuk landasannya itu? Seperti halnya melakukan one-on-one presentation, home shining, table talk, dan sebagainya. Ini dimaksud agar pencapaian kuota untuk peserta selanjutnya di dalam kita melaksanakan SOP akan lebih mudah tercapai. Karena apa? Karena banyaknya member baru, banyaknya juga orang yang akan Bapak Ibu undang. Baik, untuk itu Bapak Ibu siapkan landasannya. Nanti tim terbaik dari S3 Academy akan hadir di kota Anda untuk membawakan SOP. Sampai jumpa. Anda bertanya, kami menjawab. Sangat aman untuk ibu hamil dan menyusui untuk mengkonsumsi collagen drink dari Sense Beauty. Karena kandungan gamma jelly pada Sense Beauty Collagen Drink ini merupakan salah satu penghasil omega 3, 6, dan 9. Omega 3 adalah salah satu nutrisi penting yang kaya manfaat bagi ibu hamil. Karena pada asam lemak omega 3 sangat bermanfaat untuk perkembangan otak, sistem saraf, serta mata bayi selama dalam kandungan. Dan untuk ibu menyusui, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi collagen drink dari Sense Beauty setiap harinya. Karena susu kambing etawa ini terbukti mempunyai kalsium 6 kali lipat lebih banyak daripada susu sapi. Sehingga dengan mengkonsumsi collagen drink dari Sense Beauty dapat membantu memperlancar produksi ASI.
Jadi untuk ibu hamil dan ibu menyusui jangan ragu-ragu, rutinlah mengkonsumsi collagen drink dari Sense Beauty. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam sehat. Selamat pagi. Selamat pagi. Masih berlanjut di dunia ASI. Di dunia perasian. Oke, yang pertama tadi bagaimana tipsnya menambah produksi ASI? Yang pertama jadwal menyusui yang teratur. Jadwal. Ya, Wah, jadi sangat karena tepat. secara ilmiah dan alami bahwa seringnya menyusui ini akan meningkatkan produksi ASI. Nah, yang kedua yaitu dengan makan makanan pelancar ASI ya. Maksudnya ini yang asupan gizinya Ya, betul. banyak ya. Jadi baiknya Ya, makan. memang ibu dari ibunya ini harus makan yang sehat, tidak boleh makan sembarangan. Betul. Nah, Makanannya gitu ya, nggak boleh sembarangan gitu. betul. Nah, makan pun 300 sampai 500 kalori lebih Kalori. banyak per hari dibandingkan sebelum kehamilan. Nah, Nih, ya. bagi memang sih waktu itu minta macam-macam ya, beli buah. Ya, Memang seperti itu dan harus dipenuhi ya. harus ya. Ya. Bukan memperkenyang ibunya saja, tapi seorang ayah ini memperkenyang ibunya juga si bayi. Bayinya ya. Dan Jadi setelah betul. dapatnya apa? Pahala. Betul. Nah, betul seperti yang dikatakan Sukses tadi. bapak-bapak ya yang punya istri dan anak. Ya, Semangat terus. betul yang dikatakan oleh Pak Ais ya, karena memang makanan seperti sayur, buah, dan buah. biji-bijian ini memang dipercaya untuk meningkatkan pasokan ASI. Kesehatan. Nah, kemudian bisa juga kita menambahkan minuman kesehatan seperti susu untuk membantu produksi ASI. Nah, sudah tahu jawabannya? Susu ibu menyusui juga ada. Ya, betul. Ada susu ibu Nah, menyusui. ada susu yang sangat luar biasa sekali ya, karena selain untuk menambah produksi ASI juga bisa untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya, yaitu dari collagen drink Sense Beauty collagen drink. Ada apa sih? Ada Ya, seperti ini nih. Oh, Ya, gitu. karena memang zaman anakku belum ada. belum ada ya. Nah, ini memang Aku bawa sangat dua. luar biasa sekali. Oh ya, oke siap. Wah, teman ada yang menyusui, nanti kasih. Luar biasa sekali. Ya, karena memang kandungan susu kambing etawa di collagen drink Sense Beauty ini terbukti 6 kali lipat lebih banyak Oh, dibandingkan ada susu kandungan sapi susu kambing etawa. etawa ya. Ya, Oh iya. betul. Nah, memang susu kambing etawa ini terbukti secara ilmiah 6 kali lipat lebih banyak dibandingkan susu sapi kalsiumnya ya. Iya. Jadi memang ini baik sekali untuk pertumbuhan tulang dan gigi bayi ya. Kemudian ini membantu melancarkan produksi ASI. Ya, kemudian ada gamma jelly-nya. Gamma jelly-nya juga ada omega 3, 6 dan 9. Kemudian kaya akan vitamin, kaya akan mineral. Jadi memang sangat baik untuk pertumbuhan otak dan sistem saraf lengkap dari sekali bayi. itu ya. Berarti lengkap ya, Betul. ada lengkap untuk ibu menyusui memang berarti pas. Pas banget. Kandungan positif semua. Ya, dan kemudian ekstrak stroberinya ini kan mengandung vitamin C ya. Vitamin Jadi C. untuk si ibu, vitamin C ini sangat membantu sekali untuk meningkatkan imunitas ya. Iya. Dengan ibu sehat, Jadi ibu tidak terjaga perlu tubuhnya. makan buah yang kecut ya. Yang kecut kan kadang seperti itu Ya. cukup pakai ini bisa ya. Berarti Betul, ya, sudah ya, ada bisa. kandungan vitamin C Ya, sih. ya. Karena dengan vitamin C ini kan daya tahan tubuh kita terjaga, sehingga ibu kan biasanya kalau ibu menyusui ini kan jam tidurnya agak sedikit kacau ya. Jadi untuk mempertahankan stamina tubuh ibu bisa juga dengan mengkonsumsi ini, karena vitamin C-nya akan menjaga kondisi tubuh ibu tetap sehat ya, tetap stabil. Kulit vitamin C Ya. juga bagus banget buat kulit. Artinya ketika ibu itu menyusui, kadang kan kulitnya agak keriput-keriput gitu ya. Apa ya, lembek, jadi terlihat segar. Ya, betul. Terlihat segar lagi kalau kita konsumsi vitamin C yang cukup. Ya. Seperti itu. Dan yang terpenting juga untuk ibu menyusui harus banyak minum air putih. Ya, supaya untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Karena ternyata dehidrasi ini erat kaitannya untuk menghambat produksi ASI. Oh, Ya. karena airnya keluar, Ya. ya, asinya keluar gitu ya. Jadi emang Ya, jadi memang kita harus banyak minum air putih ya, Shiners Beauties. Oke, nah yang ketiga memperbanyak produksi ASI dengan memompa. Ya, sebenarnya ini pompa ASI ini
sering sekali digunakan oleh ibu-ibu yang punya kesibukan atau ibu-ibu yang pekerja ya. Ibu-ibu yang pekerja. Nah, ada juga ya memang ya pompa yang tadi alat tadi yang ya. elektrik. Sekarang kan banyak sekali yang setelah asinya keluar, dia dimasukkan ke botol, ditaruh di kulkas. Kulkas. Nanti ditaruh tidak sampai dingin banget lah ya, baru bisa digunakan lagi. Betul, ternyata gitu. Ya. Jadi ya. betul, memompa ASI ini merupakan opsi yang baik untuk para ibu yang belum bisa rutin menyusui karena kesibukan. Ya, karena kan saat jam kantor itu pasti kita akan merasakan payudara itu kita kencang. Iya. Merengkel lah gitu kan. Nah, itulah saat-saatnya. Betul. Nah, saat-saatnya si ibu ini untuk memompa seperti itu. Nah, memompa juga cara yang baik untuk mempertahankan atau meningkatkan pasokan ASI. Jadi secara alami memang ketika payudara kita kosong, dia akan mengirimkan sinyal pada otak untuk memproduksi ASI kembali. Ya, luar biasa nih. Nah, memang itu Tuhan sudah menciptakan sedemikian rupa sehingga ya, oke. Tapi bagaimana kalau ibu-ibu yang maaf ya, tidak punya, bukannya tidak punya ya, tapi tidak memenuhi standar, artinya kecil, payudara kecil, apalagi kok ASI-nya nggak keluar, ini permasalahan sendiri ya, permasalahan tersendiri memang untuk wanita-wanita yang menyusui, ibu yang menyusui ini. Iya. Memang kan sebenarnya persiapan untuk menyusui ini harus dilakukan selama hamil juga. Iya, prosesnya memang ada pijat. Iya, ada memang pijat-pijat khusus payudara, di mana kita ada persiapan untuk menyusui. Aku mau yang mijit maksudnya. Terapisnya. Kacau. Oke, nah itu demikian materi kita pada pagi ini, semoga bermanfaat ya. Nah, untuk materi lengkapnya nanti kita akan adakan Zoomi tentang membahas bagaimana produksi ASI dan bagaimana peran dari kolagen sama bidan ini harusnya nih. Ya. Nanti kita akan menghadirkan pembicara-pembicara yang juga expert juga di khusus bidangnya. Untuk ASI. Ya. Ini gambaran baru buat dari saya ya, dari saya untuk pengalaman. Hanya dari pengalaman, jadi belum bisa, tapi nyata sih. Ya, oke, kita baca komen dari Kak Aminah dulu. Aku anak pertama, saat kerja ke sekolah aku pompa dulu ASI ke dalam botol biar saat kerja ada stok ASI. Ya, kan ada stok ASI. Jadi yang ditinggal atau yang ketitipan si bayi di rumah ketika ibunya kerja atau sibuk, sudah ada persiapan ASI. Betul. Tapi nggak boleh langsung dingin ya, Bu? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Harus di suhu udara ya. Suhu udara tertentu. Oke, nah demikian Pak Ais, luar biasa materi kita. Ya, semoga ini bisa membantu Shiners dan Beauties untuk menambah pengetahuannya. Jadi ketika bertemu dengan calon pembelinya, Shiners dan Beauties bisa menjelaskan bagaimana peran dari kolagen drink ini. Betul sekali. Seperti itu. Banyak. Nah, sekali lagi kita doakan ya untuk acara di Temanggung, di acara perdana kita Science Opportunities Presentation dapat berjalan dengan lancar ya. Dari grupnya Teh Lala luar biasa sekali. Ini adalah SOP perdana. Nah, untuk Shiners dan Beauties ya, kalau ingin mengadakan SOP juga di kota-kota Shiners dan Beauties, boleh langsung hubungi S3 Academy. Bagaimana caranya? Kita langsung terjun langsung ke sana. Ya, karena dengan SOP percepatan omset, pertumbuhan jaringan itu lebih cepat. Ya, karena di situ diharapkan akan ada closing massal. Seperti itu. Oke, demikian dari saya dan pakar kita yang sangat luar biasa sekali, Bapak Ais. Ya, kita sudahi materi kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, selamat berhari Minggu, selamat menikmati hari keluarga, family time. Ya, oke, dan jangan lupa tetap prospek dan tetap closing. Iklan terus, beriklan terus, biar